Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik dengan nomor NIM 03118029. Kuliah di Universitas Utama. Untuk memperoleh sertifikasi kalian, saya akan menerangkan persyaratan menjadi ahli muda bidang keahlian manajemen konstruksi sesuai dengan SKKNI tahun 2015, teman-teman ya. Oke, saya akan menjelaskan beberapa bagian apa saja sih SKKN 2015 itu untuk ahli muda. Oke, yang pertama, saya buka paparan dulu. Nah, ini kita mulai. Nah, ada 5 subbagian atau bagian yang untuk menjadi ahli muda manajemen konstruksi. Yang pertama adalah melaksanakan persiapan prakonstruksi untuk proyek. Jadi proyek itu kan nantinya ada ada konstruksinya sendiri dengan pasca konstruksi. Oke, yang kedua itu melakukan serah terima pekerjaan untuk proyek. Yang ketiga, menyusun program serah terima pekerjaan untuk proyek ukuran kompleksitas risiko rendah atau RR, disingkat RR. Dan yang keempat, melakukan uji daya atau terima testing commissioning dan untuk proyek ukuran kompleksitas risiko rendah. Dan yang terakhir, melakukan serah terima akhir pekerjaan untuk proyek ukuran kompleksitas risiko rendah. Oke, jadi ada 5 teman-teman ya outline-nya ya. Saya akan bahas yang pertama dengan kode M7171000000901. Oke, yang pertama, nah seperti ini tampilan yang pertama itu adalah melaksanakan persiapan praproduksi untuk proyek. Deskripsinya itu, unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyusunan surat perjanjian atau SPK dan SPMK. SPK itu adalah surat perjanjian kerja, dan SPMK itu adalah surat perintah mulai kerja. Oke. SPK adalah surat perintah kerja, dan SPMK surat perintah mulai kerja. Jadi nanti kita bisa jelaskan scroll bawah apa sih prakonstruksi untuk proyek ini. Oke. Nah, ini ada elemen-elemennya. Di sini ada 7 elemen. Yang pertama adalah melakukan penyusunan surat perjanjian SPK atau SPMK. Nah, di mana itu ada kriterianya. Itu yang pertama adalah surat SPK disiapkan untuk pelaksanaan kontrak. Jadi sebelum kontrak harus ada SPK-nya ya teman-teman ya. Nah, apa sih isinya SPMK? Apa SPK itu ya macam-macam, ada surat penawaran, ada fakta integritas, ada berita acara negosiasi harga, dan lain-lain. Yang 1.2 adalah perjanjian pemborongan SPK SPMK untuk ditandatangani. Jadi nggak sah kalau belum ada teken antara dua pihak ya teman-teman ya. Ada penyedia jasa dan ada owner. Yang kedua, elemen kompetensi yang kedua yaitu membuat surat terima lahan. Nah, surat terima lahan ini terdiri dari ada 3 subbabnya. Yang pertama, 2.1, pelabuhan surat tanah lahan diidentifikasi keabsahannya. Maksudnya diidentifikasi ini adalah lahannya itu bebas kah, atau sengketa kah, atau lahannya itu masih belum ada sertifikatnya. Nah, itu harus dipenuhi dulu ya, Kak. Bisa dikatakan adalah readiness kriteria. Yang kedua itu berita acara penyerahan lahan disiapkan sesuai persyaratan. Dan ketiga, berita acara penyerahan lahan direkomendasikan sesuai persyaratan. Jadi yang dimaksud penyerahan itu ya termasuk ada fotokopi KTP keluar kakak pemilik, terus dapat dari mana tanahnya, atau jual beli kah, atau hibah kah, macam-macam ya teman-teman. Yang elemen kompetensi yang ketiga adalah menyiapkan daftar uang lingkup.
Nah, itu terdiri dari format ruang lingkup disusun sesuai kesepakatan. Nah, sesuai kesepakatan sesuai kontrak ya teman-teman ya. Format ruang lingkup diisi sesuai kesepakatan lingkup. Oke. Nah, untuk yang elemen kompetensi yang keempat adalah menyampaikan target sasaran pelaksanaan konstruksi. Nah, itu sebagian ada tiga. Yang pertama, target sasaran pelaksanaan konstruksi disiapkan sesuai dengan persyaratan yang tadi yang saya bahas, ada macam-macam, dapat integritas, terus surat penawaran, surat perjanjian atau apa, terus ada yang namanya berita acara kualifikasi, macam-macam ya. Yang kedua, 4.2, target sasaran pelaksanaan konstruksi diverifikasi sesuai persyaratan. Nah, maksudnya sesuai persyaratan itu sesuai apa yang kita tawarkan. Jadi misalnya itu ahli muda punya sertifikasi kalian apa sih? Nah, itu sesuai persyaratan enggak, terdaftar enggak di LPJK gitu. Yang ketiga, target sasaran pelaksanaan konstruksi direkomendasikan sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan bidang keahlian. Jalan-jalan sendiri, jembatan-jembatan sendiri, gitu. Air sendiri, air maksudnya itu masuk sumber daya air, itu membuat peroncong atau DPT macam-macam lah. Yang kelima, untuk elemen kompetensi yang kelima adalah melakukan koordinasi prosedur MK. Pos MK disiapkan sesuai dengan kontrak. Pos MK diverifikasi sesuai dengan kontrak ya. Nah, ini sama ini, double ini. Terus yang ketiga, pos MK yang telah disepakati digagas sesuai dengan kontrak. Oke, yang enam, menyiapkan rencana mutu kegiatan RMK ya. RMK itu bisa jadi di situ tuh apa-ngapain aja sih kontraknya. Mulai dari pertama kali kerja sampai berita acara serah terima proyek selesai. Nah, yang keenam, menyiapkan rencana mutu kegiatan. Menyiapkan mutu kegiatan ini ada tiga sebetulnya teman-teman. Yang pertama adalah disusun sesuai persyaratan. Oke, rencana mutu kegiatan ya, diberikan sesuai persyaratan. Oke, itu sudah saya jelaskan juga. Rencana mutu kegiatan juga sesuai dengan persyaratan. Oke. Yang ketujuh adalah melakukan kegiatan kick off meeting. Jadi sebelum pekerjaan mulai, kita kick off meeting dulu untuk persiap untuk prakonstruksinya ya. Jadi di situ nanti schedule-nya itu kita ngapain dulu, mobilisasi kayak atau apa kayak kita. Jadi itu ya. Yang untuk poin 7 pertama ini adalah kelengkapan dokumen yang telah direkomendasikan disiapkan sebelum kick off meeting. Nah, yang kedua, dokumen yang disiapkan dipersiapkan pada kick off meeting lah. Jadi ini tugasnya kontraktor ini ataupun konsultan apa namanya seperti general superintendent atau SE site engineer-nya ini seperti apa. Terus tidak salah kick off meeting sesuai dengan format yang ada. Jadi harus sesuai ya teman-teman ya. Jadi apa yang ada apa namanya yang diminta untuk owner, misalnya seperti saya maunya A, ya kita harus turutin. Oke. Batasan variabelnya ini ada gunakan untuk manajemen konstruksi, MK kemudian manajemen konstruksi, SPK kepada dari surat perintah kerja tadi sudah saya jelaskan di tabel ya. Yang 1.3 sudah saya jelaskan. SPK ini surat perintah mulai kerja dimulai berhitungan hari kerja. Lah, hari kerja ini hari kalender ya teman-teman ya. Tapi sesuai kontrak juga. Ada yang ownernya ingin saya maunya hari kerja, dan ada juga yang maunya hari kalender. Kalau hari kerja itu Sabtu atau Minggu itu libur, atau Minggu doang libur. Tapi kalau surat apa namanya
hari kalender, tidak bertulis Sabtu Minggu, berarti 1 minggu 7 hari tidak ada liburnya. Oke, yang kelima 1.5 digunakan untuk ahli muatan ahli matia. Nah ini sesuai yang saya jelaskan, prakonstruksi proyek adalah untuk persyarat, ada 5 persyaratannya untuk melakukan ahli muda manajemen konstruksi. Perlengkapan nomor 2, peralatan perlengkapan juga sama, alat pengolah data itu bisa komputer, bisa laptop, printer, macam-macam. Itu perlengkapan alat tulis kantor itu jelas harus ada, seperti buku, seperti papan tulis. Ketika semuanya masih bingung atau terlambat pekerjaannya, ya ini kita kumpulkan semuanya nih. Oke. Untuk peraturan, poin yang ketiga, peraturan dan peraturan ada Undang-Undang Nomor 899 tentang jasa konstruksi, Perpres 73 tahun 2011 tentang pembangunan gedung negara, dan Permen PU Nomor 45 PRT garing M 2007 tentang pertemuan teknis pembangunan gedung negara. Dasar hukumnya ini teman-teman ya. Terus yang terakhir Permen PU Nomor 7 2011 tentang standar pertemuan pengadaan pekerjaan jasa konsultansi. Oke. Yang keempat adalah ada norma standar. Standar adalah standar ini konstruksi management standard of practice dari CMA Construction Management Association of America. Jadi kiblatnya kita itu di Amerika ya. Oke, panduan dan penilaian ini ada macam-macam. Pasti konteks penilaian itu ya ini ada kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi, dilakukan dengan situasi pekerjaan yang sebenarnya, tempat kerja atau di luar tempat kerja, secara simulasi dengan kondisi seperti normal, menggunakan kombinasi metode uji untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tuntutan standar. Nah, ini teman-teman. Oke. Yang untuk 1.1, kondisi merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas percayaan kompetensi ini terkait dengan pelaksanaan persiapan prakonstruksi. Nah, ini macam-macam ini kegiatan prakonstruksi ini itu pasti berupa meeting-meeting dan simulasi-simulasi, entah itu kita pakai SAP ataupun kita pakai AutoCAD yang bisa atau 3D Max. Nah, semua. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi, praktek, simulasi di workshop atau di tempat kerja, tempat uji kompetensi. Nah, tadi kan bisa saya jelaskan juga di sini. Lisan, tertulis, demonstrasi, praktek, portofolio ya, dan simulasi. Maksudnya terserah ini pakai apa ini softwarenya ini ya. Terus yang kedua, persyaratan kompetensi. Ya, persyaratannya ini adalah yang pertama, merancangkan strategi terhadap proyek ukuran komersial risiko tinggi, menyiapkan perizinan. Yang kedua, melakukan koordinasi kebijakan dan melakukan pengolahan data tahap pelaksanaan. Jadi macam-macam ya teman-teman ya. Ada perencanaan, ada pelaksanaan. Setelah pelaksanaan nanti ada namanya monitoring. Oke. Yang ketiga, pengetahuan yang diperlukan. Ya, Pak. Nah, pengetahuan yang apa? Kenapa ini ya? Ini penerapan badan konstruksi nasional dan internasional yang berkaitan dengan penerapan proyek. Yang kedua, keterampilan mengelola proyek konstruksi bangunan sesuai gedung dan bangunan konstruksi sipil. Yang keempat, seperti kita lihat, cermat dalam mengidentifikasi surat perjanjian lah. SPK itu dijelaskan semua isinya, kontrak itu ngapain aja, ya SPMK-nya itu tanggal berapa, surat perintah mulai kerja. Terus yang kedua, mengidentifikasi serah terima lahan, lahannya bebas atau sengketa. Terus cermat dalam menjawab daftar luang lingkup, daftar yang akan kita kerjakan ya, batasan-batasannya apa aja yang kita kerjakan. Terus yang keempat, target sasaran pelaksanaan konstruksi. Lah, sasaran itu sesuai jadwal enggak,
atau ada kendala nggak gitu ya teman-teman ya. Disiplin dalam melakukan koordinasi prosedur MK, manajemen konstruksi, koordinat. Nah, ini pentingnya koordinasi di sini. Jadi harus selalu koordinasi berupa yang pertama harus disiapkan dulu apa sih yang akan kita laporkan. Nah, laporan ada 3, laporan harian, mingguan, dan bulanan. 4 sama tahunan ya. Selesai kontrak. Tuh, yang paling penting itu jangan menunda-nunda kalau ingin laporannya itu sesuai target lapangan ya. Oke, yang ke-6 menyiapkan rencana mutu kegiatan, dan terakhir koordinasi kelengkapan dokumen. Nah, ini ya berkaitan dengan readiness kriteria. Aspek kritis. Nah, kecermatan dalam melakukan identifikasi kegiatan SPMK. Yang kedua, kecermatan dalam melakukan identifikasi serah terima lahan. Yang ketiga, kecermatan menyampaikan target hasil pelaksanaan konstruksi. Oke. Nah, saya jelaskan slide yang kedua, yaitu melakukan serah terima pekerjaan untuk proyek. Ini. Oke, nah kode unit M7100001601 ini adalah poin yang kedua, di mana elemen kompetensinya itu meliputi ada 5. Nah, ada 5 ini termasuk yang pertama menyusun berita acara serah terima atau BAST ya. Nah, sebelum BAST itu ada namanya BAPB, berita acara pemeriksaan pekerjaan. Dari situ ada checklist macam-macam pekerjaan yang sesuai kontrak apa enggak. Jadi kalau misalnya di kontrak ada 5 poin ya harus selesai 5 poin. Nah, kalau hanya selesai 4 poin kurang 1 poin itu ada apa kendalanya. Nah, di situ harus dicatat, makanya ada namanya laporan harian. Di situ nanti terdeteksi. Makanya teman-teman jangan malas untuk membuat laporan harian. Dokumen serah terima diverifikasi sesuai dengan persyaratan. Ya, sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan sebelum kick-off meeting kan kita bahas nanti berita acara seperti apa gitu. Formatnya itu format berita acara serah terima disiapkan sesuai dengan persyaratan. Oke, format ya, lagi-lagi format ya. Karena format dibuat itu untuk memudahkan kita biar tidak biar sama lah. Kalau berbeda repot kita nanti. Si A melakukan seperti itu sebenarnya padahal tujuannya sama, yaitu artinya beda persepsi. Yang kedua, melakukan pengawasan dalam masa pemeliharaan. Nah, ini penting. Jadi setelah konstruksi ada yang namanya masa pemeliharaan. Biasanya 1 sampai 2 tahun ya, tergantung kontraknya ya. Oke. Terus jadwal pelaksanaan berkali disiapkan sesuai kontrak. Nah, ini sesuai yang disepakati. Daftar hasil uji daya atau terima disiapkan sesuai dengan format. Nah, ini termasuk hambatan kenapa kan gitu. Atau force major ini. Laporan hasil pemeriksaan disiapkan sesuai persyaratan. Yang keempat, perbaikan selama masa pemeriksaan dilakukan dengan hasil checklist. Hasil checklist ini kan masuk ke AST tadi, masuk ini ya. Makanya sebelum menyusun ini ada namanya berita acara pemeriksaan pekerjaan. Karena kalau sudah BST ini sifatnya final. Yang ketiga, melakukan pengendalian dokumen termasuk manual operasional. Terdiri dari 5, standar dokumen sesuai dengan kebutuhan, dokumen terlaksana diverifikasi sesuai dengan persyaratan, dokumen terlaksana dianalisis sesuai dengan persyaratan, dokumen terlaksana direkomendasikan sesuai dengan persyaratan. Pokoknya yang semuanya sudah disyaratkan lah. Setelah itu jangan ditawar. Manual operasional sesuai kebutuhan. Oke. Yang keempat, melakukan koordinasi dalam rangka penerbitan sertifikat layak fungsi. Ya, layak fungsi ini terkait izin ya dengan dinas terkait ya itu ya. Pihak-pihak sesuai dengan persyaratan persyaratan layak fungsi diidentifikasi dengan peraturan yang mendasari untuk uji layak itu apa aja. Bisa nanti searching ya.
Dokumen kelengkapan serta layak jalan. Layak fungsi diverifikasi sesuai dengan persyaratan. Dokumen kelengkapan tidak sesuai dengan persyaratan. Oke, dan yang kelima, melakukan penilaian kinerja untuk pembelajaran, melakukan penilaian kinerja untuk ini bisa evaluasi pekerjaan nanti. Macam ini ada laporan kemajuan, laporan secara berkala, terus ada berkala dianalisis, terus penulisan ilmiah untuk pembelajaran. Nah ini bisa untuk modul, jadi istilahnya ketok tular ya teman-teman yang belum paham. Oke, persyaratan seperti ini yang sama, hampir sama dengan tadi. Peralatannya juga sama, cuma nambah ini alat peraga aja. Alat peraga itu bisa jadi misalnya kita ingin uji core drill ya, berarti kita harus core jalan itu paling berapa misalnya gitu. Oke, yang ketiga sama juga, nanti konteks penilaiannya juga sama. Evaluasi yang tadi ada 4, sekarang ada 2. Menyusun program strategi perusahaan dengan kompleksitas risiko tinggi. Yang kedua, melakukan uji daya terima testing komersial untuk proyek ukuran kompleksitas risiko tinggi. Oke. Yang ketiga juga sama dengan yang tadi. Oke. Yang kelima juga aspek kritis. Aspek kritis ini berhubungan usaha sertifikat layak fungsi dan melakukan evaluasi kinerja untuk pelajaran. Jadi ini bisa jadi kita harus punya izin ya dengan dinas terkait. Kayak uji layak fungsi jalan, nanti kita ya koordinasi dengan BPTD, balai transportasi, balai transportasi darat, BPTD atau Dishub, gitu ya. Aspek kritis, kedisiplinan dalam rangka penerbitan layak fungsi dan melakukan kinerja untuk pembelajaran. Oke, habis kita masuk yang ketiga, yaitu menyusun program strategi perusahaan untuk proyek ukuran kompleksitas rasio rendah. Nah, bisa kita yang ini. Unit ini adalah berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun jenis pekerjaan yang akan diserah terimakan. Menyusun daftar kriteria penerimaan dan melakukan program pengetesan uji daya atau uji terima. Jadi di sini itu lebih menekankan hasilnya. Misalnya kita berjalan beton, jembatan berarti kita harus uji beton. Kita berjalan jalan harus uji ketebalan aspal. Nah, kalau beton kan bisa kita tahu daya tarik beton, tahu daya tekan dan tarik beton ya. Oke, ada 5. Ya maaf, ada 3 dalam kode M71100003001 ini. Oke, yang pertama saya akan jelaskan untuk menyiapkan jenis perusahaan yang akan diserah terimakan. Hampir sama ya dengan tadi. Jadi jenis pekerjaan yang akan diserah terimakan dikumpulkan sesuai dengan persyaratan atau yang persyaratan yang disetujui yang sesuai dengan kontrak. Jenis pekerjaan yang akan diserah terimakan diidentifikasi sesuai dengan kontrak. Oke, pokoknya semuanya sesuai dengan kontrak. Jenis pekerjaan yang akan diserah terimakan diverifikasi sesuai dengan persyaratan. Nah, di situ ada namanya kerja atau pekerja yang akan nantinya verifikasi itu ya. Yang kedua, menyusun daftar kriteria keberterimaan. Item pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan BOQ, Bill of Quantity, atau bahasa gampangnya itu RAP lah, RAP gitu. Kriteria yang kedua, kriteria keberterimaan masing-masing item disiapkan sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, kriteria keberterimaan seluruh pekerjaan disusun sesuai dengan standar. Oke, yang ketiga, menyiapkan pengetesan uji daya, uji terima. Standar. Poin 1, standar
pengetesan uji daya terima dengan RKS. Prosedur pengetesan uji daya atau uji terima sesuai dengan RKS. Peralatan pengetesan uji atau daya uji terima disiapkan sesuai dengan persyaratan. Format rekaman hasil pengetesan uji daya atau uji terima disiapkan sesuai dengan standar. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Penilaian juga sama. Oke, kita lewati aja. Syarat kompetensinya ada 2. Yang pertama, ini melakukan pengawasan. Sama juga ya, melakukan uji daya terima, testing, commissioning untuk pekerjaan kompleksitas resiko rendah. Oke, sudah saya jelaskan tadi. Oke, yang ketiga pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Nah, penerapan manajemen korupsi nasional dan internasional yang berkaitan dengan penerapan proyek, mengelola proyek konstruksi bangunan, gedung dan konstruksi sipil. Yang keempat adalah sikap kerja yang diperlukan. Disiplin itu paling penting dalam menyusun jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Disiplin waktu, disiplin laporan, disiplin sesuai kontrak. Gitu ya. Itu perlu sekali karena kalau tidak disiplin, wah kacau nih laporan kita nanti. Yang kedua, disiplin dalam daftar kriteria keterimaan. Yang ketiga, disiplin dalam menyusun program pengetesan uji terima. Nah, seperti yang kita lihat, sudah saya jelaskan dari awal tadi, kita akan melewati. Oke, nah, yang kita masuk yang poin yang keempat. Melakukan uji daya terima, testing commissioning untuk proyek ukuran kompleksitas resiko rendah. Oke. Di sini ada 3 elemen kompetensinya. Jadi kita jelaskan dulu apa sih yang keempat ini, kriteria yang keempat ini. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang akan dibutuhkan dalam melakukan identifikasi hasil pengetesan secara parsial, melaksanakan uji daya terima sesuai dengan metode pengetesan atau commissioning, menyusun daftar cacat atau perusahaan sesuai dengan kriteria keterterimaan. Elemen yang pertama, mengidentifikasi hasil pengetesan secara parsial. Kriteria untuk kerjanya. Untuk kerjanya yang pertama adalah hasil pengetesan secara parsial dicatat sesuai dengan standar. Lah, ini ada standarnya untuk pengajian, tadi nggak ngawur ya teman-teman ya. Yang kedua, hasil pengetesan secara parsial diberikan sesuai dengan RKS. Hasil pengujian secara parsial dianalisis sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam dokumen kontrak. Oke. Yang kedua, menguji daya elemen kompetensi yang kedua sesuai dengan metode menguji daya atau terima sesuai dengan metode pengetesan atau commissioning. Kriterianya untuk yang pertama ini adalah kriteria keterima disiapkan sesuai dengan RKS. Standar uji atau daya terima disiapkan sesuai dengan standar proses. Terus yang ketiga, sesuai prosedur uji daya dan terima diverifikasi sesuai dengan persyaratan. Standar persyaratan, terus dicatat. Nah, ini hasil uji daya tetap dicatat sesuai dengan format standar. Ini formatnya bisa harian, mingguan, dan bulanan. Hasil uji daya terima dianalisis sesuai dengan persyaratan. Oke. Yang ketiga, menyusun daftar cacat kerusakan sesuai dengan kriteria keterimaan. Format daftar cacat disiapkan sesuai dengan persyaratan. Tadi ini termasuk kendala di lapangan. Daftar cacat dari hasil uji daya atau terima verifikasi sesuai dengan persyaratan. Oke. Sesuai dengan persyaratan ini maksudnya ini sesuai dengan dokumen kontrak dan peraturan-peraturan yang kita bahas tadi, yang ada Permenlu, ada Perpres. Ya. Yang tiga, daftar cacat sesuai dengan hasil uji daya terima dilaporkan sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Nah, stakeholder sesuai dengan yang di lapangan ya, laporan dari lapangan.
Oke, ini sama, ini juga sama. Oke, kita masuk yang ke-5, terakhir, melakukan serah terima akhir perusahaan untuk proyek ukuran kompleksitas risiko rendah. Apa yang dimaksudkan adalah kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun berita acara serah terima atau BAST, melakukan pengawasan dalam masa pemeliharaan, melakukan pengendalian dokumen, termasuk manual operasional, melakukan koordinasi dalam rangka penerbitan sertifikat layak fungsi, dan melakukan evaluasi kinerja untuk pembelajaran. Nah, jadi bisa saya jelaskan. Jadi yang pertama tadi kan adalah sebelum proyek selesai kan ada namanya prakonstruksi. Terus yang kedua adalah masa konstruksi, dan yang ketiga adalah pasca konstruksi. Yang dimaksud evaluasi kinerja adalah sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai. Jadi misalnya hari ini kita pekerjaan pembetonan, yaitu apa? Misalnya hari ini kita membuat pembesian atau tulangnya dulu. Tapi sebelum kita cor, kita buat tulangannya dulu. Jadi apa sih kekurangannya? Misalnya itu. Oke, dalam kode M7 atau 032 ini ada 5 kompetensi elemennya. Nah, yang pertama adalah menyusun berita acara serah terima atau BAST dengan kriteria yang juga kerjanya. Yang pertama adalah dokumen serah terima direvisi dengan persyaratan. Format berita acara serah terima disiapkan sesuai dengan standar. Nah, sesuai dengan standar ya sesuai dengan format. Jadi nggak ngawur. Laporannya itu juga laporan terkendali. Yang kedua, melakukan pengawasan dalam masa pemeliharaan. Ini penting sekali di sini karena setelah PHO atau handout atau serah terima pekerjaan, ini ada yang namanya masa pemeliharaan. Tergantung kontrak kesepakatan, misalnya 1 tahun itu masa jaminannya, misalnya jalan rusak nih, ternyata pada di kontrak itu disebutkan bahwa jalan itu dengan spek yang tinggi, dengan harga atau nilai kontrak juga tinggi, harusnya kan jalan itu kan sesuai dengan standar ya, yaitu mulus dan tidak bleeding, tidak retak atau macam-macam. Nah, jika terjadi keretakan pada jalan yang kena paket tersebut, nah itu bisa jadi tanggung jawabnya kontraktor. Karena apa? Karena dalam masa pemeliharaan, jadi kita nggak perlu ngeluarin uang lagi karena sudah dijamin sama kontraktor tersebut. Karena masih dalam masa pemeliharaan atau PHO. Oke. Yang kedua ini mempunyai kriteria unjuk kerja. Ada 4 bagian: jadwal pengawasan berkala sesuai dengan persyaratan, daftar cacat hasil uji daya terima disiapkan standar, laporan hasil pemeriksaan disiapkan sesuai dengan standar, perbaikan selama masa pemeliharaan dilakukan sesuai dengan hasil checklist. Oke, untuk yang ketiga, pengendalian dokumen termasuk manual. Ini penting sekali nih, manual atau petunjuk manualnya ini, karena di sini semuanya ilmu ada di sini. Tapi kalau kita tidak sesuai manual operation, kita nggak mungkin berhasil. Atau dengan kata lain, nanti kalau kita melenceng dari manual operation, ya itu namanya nanti masuk kegagalan konstruksi. Kriteria unjuk kerjanya 3.1, standar dokumen diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, dokumen terlaksana diverifikasi sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan persyaratan. Dokumen terlaksana dianalisis sesuai dengan persyaratan. Lagi-lagi ya, kenapa ini diulang lagi persyaratan? Karena biasanya di lapangan itu
semuanya itu adalah serba instan. Jadi ada yang berpikir pokoknya selesai. Padahal di situ eh, tertulis peraturannya adalah sesuai dengan persyaratan. Kalau tidak sesuai persyaratan, kita wajib menolak. Yang keempat, dokumen terlaksana direkomendasikan sesuai dengan persyaratan. Yang keempat, melakukan koordinasi dalam rangka penerbitan sertifikasi layak fungsi. Pihak-pihak diidentifikasi sesuai dengan persyaratan. Persyaratan sertifikasi layak fungsi diidentifikasi sesuai dengan peraturan. Peraturan yang mendasari untuk penerbitan sertifikat ya teman-teman. Dan apa namanya? Sertifikat rumah, harus sertifikat rumah ya langsung aja ke BPN. Yang ketiga, dokumen kelengkapan sertifikasi layak fungsi diverifikasi sesuai dengan persyaratan. Yang keempat, dokumen kelengkapan direkomendasikan sesuai dengan persyaratan. Oke. Yang kelima, melakukan penilaian kinerja untuk pembelajaran. Nah, IK atau indikator kinerja ini sangat penting sekali karena arwahnya itu, arwah konstruksinya itu di sini. Kalau tidak sesuai ini, wah, kacau kita. Dalam artian kacau itu bisa jadi keterlambatan proyek atau kegagalan proyek. Oke, kriteria untuk kerjanya adalah laporan kemajuan pekerjaan dikumpulkan sesuai dengan persyaratan. Kinerja positif maupun negatif disusun sesuai dengan pelaksanaan. Yang ketiga, hasil penilaian kinerja dibuat sesuai dengan pelaksanaan. Oke, teman-teman ya. Nah, ini batasan variabelnya juga hampir sama dengan yang tadi, jadi tidak saya ulang ya teman-teman. Oke, nah ini juga sama, ada 3 peraturan yang mendasari, tadi sudah saya jelaskan. Panjang penilaian ini juga saya sudah jelaskan. Ini juga sudah saya jelaskan yang mulai persyaratan kompetensi, pengetahuan yang diperlukan, sikap kerja yang diperlukan, aspek kritis juga hampir sama dengan yang tadi. Oke teman-teman, sudah selesai dari saya. Itulah paparan dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga jelas dengan apa yang saya jelaskan tadi. Demikian info dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.